Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valerio Hatorik dengan NPM 211000043. Di sini saya akan mempresentasikan resensi jurnal The Case of the Spelunzine Explorer. Baik, The Case of the Spelunzine Explorer karya Lon L. Fuller bukanlah jurnal hukum biasa. Ini adalah sebuah kasus hipotesis yang digunakan untuk mengeksplorasi filosofi hukum dan interpretasi undang-undang. Kasus ini menggambarkan sekelompok penjelajah gua atau Spelunzine Society yang terjebak akibat runtuhan. Karena persediaan menipis, mereka terpaksa membunuh salah satu anggota, yaitu Roger Wetmore, untuk bertahan hidup. Setelah diselamatkan, para penyintas didakwa pembunuhan berdasarkan undang-undang yang melarang pengambilan nyawa orang lain secara sengaja. Kasus ini memunculkan perdebatan menarik, apakah undang-undang tersebut berlaku dalam situasi ekstrim seperti ini, di mana para penjelajah dihadapkan pada situasi terpaksa. Kronologinya, sekelompok penjelajah gua atau Spelunzine Society terjebak oleh tanah longsor. Persediaan makanan mereka terbatas dan tidak ada sumber nutrisi lain di dalam gua. Di atas tanah, sumber daya yang besar dihabiskan untuk menyelamatkan mereka dengan 10 pekerja tewas dalam tanah longsor, berikutnya di dekat pintu masuk yang diblokir. Pada hari ke-20, mereka melakukan kontak radio dengan tim penyelamat. Tim penyelamat memperkirakan bahwa penyelamatan akan memakan waktu selama 10 hari. Setelah menjelaskan situasi mereka kepada dokter kecil, kemungkinan mereka akan bertahan hidup selama 10 hari tanpa makan. Salah satu penjelajah penjelajah gua, yaitu Roger Wetmore, bertanya kepada dokter, apakah mereka akan bertahan hidup jika mereka membunuh dan memakan salah satu dari mereka? Para dokter menyarankan dengan enggan bahwa mereka akan melakukannya ketika ditanya apakah mereka harus mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan dibunuh dan dimakan. Tidak ada seorang pun dari tim penyelamat yang bersedia memberi saran. Radio dimatikan dan kemudian diadakan undian. Setelah gua tersebut dibersihkan, diketahui bahwa hanya 4 penjelajah gua yang selamat. Roger Wetmore telah dibunuh dan dimakan oleh yang lain. Para penyintas menyatakan bahwa Wetmore pertama kali mengusulkan kanibalisme dan memilih korban secara kebetulan, menawarkan sepasang dadu miliknya. Namun sebelum keputusan yang diambil, Wetmore menyatakan pengunduran dirinya dari perjanjian tersebut dan lebih memilih untuk menunggu seminggu lagi. Sebelum melakukan tindakan yang sangat menaklukkan dan menjijikan, yang lain menolak menerima perubahan pikirannya dan melemparkan dadu atas namanya. Para penyintas mengklaim bahwa Wetmore mengakui bahwa dadu dilempar dengan adil. Dia kemudian dibunuh dan dimakan. Setelah penyelamatan dan pemulihan mereka, para penyintas didakwa melakukan pembunuhan Wetmore. Undang-undang yang relevan menerapkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mengambil nyawa orang lain akan dihukum mati. Tidak memberikan pengecualian yang relevan dengan kasus tersebut. Juri mengupaya putusan khusus sehingga mereka dapat membuat temuan fakta yang terbatas tanpa harus memberikan putusan. Apakah itu merupakan pembunuhan? Para penjelajah gua akhirnya dihukum karena pembunuhan. Hukuman wajib untuk pembunuhan di Neugarth adalah hukuman mati dengan cara digantung. Baik hakim pengadilan maupun anggota juri mengajukan petisi kepada ketua eksekutif untuk meringankan hukuman para penjelajah gua yang masih hidup. Dari hukuman mati menjadi 6 bulan penjara, kedua eksekutif menolak untuk bertindak sementara. Mahkamah Agung Mahkamah Agung Newgard mempertimbangkan banding tersebut. Jadi kelebihan The Case of Spelunzine Explorer yaitu mengangkat isu penting. Jurnal ini membahas masalah hukum yang mendasar dan sering diperdebatkan. Bagaimana dan kapan hukum harus ditetapkan dalam situasi yang tidak biasa atau ekstrim. Lalu yang kedua, menyajikan berbagai perspektif melalui pendapat para hakim yang berbeda-beda. Jurnal ini memaparkan berbagai pendekatan dalam interpretasi hukum, mulai dari penafsiran literal hingga pendekatan yang lebih mempertimbangkan tujuan dan semangat hukum tersebut. Lalu, memicu pemikiran kritis. Kasus hipotesis ini mendorong pembaca
untuk berpikir kritis dengan landasan moral dan keadilan dalam penerapan hukum. Kekurangannya jurnal ini yaitu yang pertama, fokus teoritis. Karena sifatnya hipotesis, jurnal ini lebih berfokus pada diskusi teoritis dan filosofis hukum. Pembaca yang mencari analisis kasus hukum nyata mungkin akan kurang terpenuhi. Lalu yang kedua, tidak membalas konsekuensi hukum. Jurnal ini tidak secara gamblang membahas bagaimana kasus ini akan diputuskan di pengadilan sungguhan. Lalu, menjawab pertanyaan yang sudah dipaparkan, yang pertama, bagaimana pendapat dari Chief Justice Trupeni terkait kasus tersebut? Trupeni berpendapat bahwa keputusan yang diambil pada tingkat pertama adalah adil dan bijaksana, dan satu-satunya keputusan yang dapat diambil. Ketua pengadilan mengakui bahwa tidak ada pengecualian terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Terlepas dari seberapa besar simpati orang-orang, Ketua Mahkamah Agung lebih memilih untuk mengandalkan kemungkinan grasi yang digambarkan sebagai mengurangi kekakuan hukum dan mengusulkan agar Mahkamah Agung ikut berkomunikasi dengan kepala eksekutif dengan harapan grasi akan diberikan keadilan yang dapat dicapai dengan cara ini tanpa mengabaikan isi atau semangat hukum. Oleh karena itu, Chief Justice Trupeni menjunjung tinggi keyakinan tersebut. Lalu yang kedua, bagaimana pendapat dari Justice Foster terkait kasus tersebut? Di sini, Foster mengkritik upaya Trupeni untuk melarikan diri dari rasa malu atas kasus yang tragis ini. Menurutnya, hukum Newgard sedang diadili dan jika pada terdakwa terbukti melakukan kejahatan, maka hukum Newgard akan dihukum di pengadilan akal sehat. Landasan hukum positif adalah kemungkinan manusia koeksistensi sosial. Ketika koeksistensi ini menjadi tidak mungkin, kondisi yang mendasari hukum tidak lagi ada. Foster menyatakan bahwa pepatah "Cessante ratione legis, ceasat ipsa lex" atau alasan hukum berhenti, maka hukum itu sendiri berhenti berlaku, meskipun mengakui bahwa pepatah ini biasanya tidak diterapkan pada seluruh hukum yang diberlakukan. Foster menganggap prinsip-prinsip berdampingan sebagai sesuatu yang aksiomatik. Semua hukum, apapun subjeknya, diarahkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan koeksistensi manusia, mengatur secara adil dan merata hubungan kehidupan bersama. Foster menyatakan bahwa ketika asumsi manusia dapat hidup bersama kehilangan kebenarannya, seperti yang jelas terjadi dalam situasi yang luar biasa ini, di mana kehidupan hanya menjadi mungkin dengan dengan mengambil nyawa, maka premis-premis dasar yang mendasari seluruh tatanan hukum telah kehilangan makna dan kekuatannya. Menurut pendapat Foster, para penjelajah berada di luar yurisdiksi atau Commonwealth. Jika kita melihat tujuan hukum dan pemerintahan, dasar-dasar yang melandasi hukum positif kita, orang-orang ini ketika mereka membuat keputusan yang menentukan berasal jauh dari tatanan hukum kita, seakan-akan mereka berada 1.000 mil di luar batas-batas negara kita. Para penjelajah itu tidak berada dalam keadaan masyarakat sipil, tetapi dalam keadaan alam dan akibat hukum Commonwealth Newgard tidak berlaku. Prinsip-prinsip hukum yang akan diterapkan adalah prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan kondisi mereka, dan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mereka tidak bersalah atas kejahatan apapun. Sejak zaman kuno, telah diakui bahwa prinsip hukum atau pemerintahan yang mendasar dapat ditemukan dalam gagasan kontrak dan menganggap bahwa perjanjian untuk membuat undian adalah piagam baru pemerintah yang sesuai dengan situasi. Foster menegaskan bahwa pemerintahan Newgard didirikan atas semacam piagam pemerintahan yang bersifat sukarela, yang ditelusuri oleh pemerintah saat ini. Wewenang untuk menghukum berasal dari sumber yang sama dan tidak ada sumber yang lebih tinggi. Sumber yang lebih tinggi, apa yang bisa kita harapkan dari orang-orang malang yang kelaparan untuk mendapatkan tatanan yang mereka terapkan untuk diri mereka sendiri.
Foster mengilustrasikan dengan contoh fiktif di mana hukum tidak diterapkan karena terdakwa tidak dapat menghindari pelanggaran hukum. Contoh kedua melibatkan kesalahan ketik yang jelas dan pengadilan tidak melakukan penafsiran secara harfiah. Menurutnya, tidak ada dalam kata-kata undang-undang yang menunjukkan pengecualian untuk pembelaan diri. Yang benar adalah bahwa pengecualian untuk pembelaan diri tidak dapat didamaikan dengan kata-kata undang-undang, tetapi hanya dengan tujuannya. Hakim Foster menganggap tujuan utamanya adalah pencegahan dan menyimpulkan bahwa hukuman yang melibatkan pembelaan diri tidak akan memenuhi tujuan undang-undang, begitu pula hukuman dalam kasus ini. Lalu yang ketiga, bagaimana pendapat dari Justice Stating terkait kasus tersebut? Menurut pendapat dari Justice Stating terkait kasus ini, secara emosional terpecah antara simpati terhadap terdakwa dan perasaan muak terhadap tindakan mengerikan yang mereka lakukan. Dia akhirnya mendapati dirinya tidak mampu memutuskan kasus tersebut. Hakim Tating sangat tidak setuju dengan alasan Hakim Foster dalam membatalkan hukuman tersebut. Ia mengkritik konsep keadaan alamiah dan tidak puas dengan rumusan Hakim Foster yang menetapkan hukuman kontrak di atas hukum yang melarang pembunuhan. Ia juga mencatat sulitnya menerapkan pendekatan purposif terhadap undang-undang pidana yang memiliki banyak tujuan termasuk retribusi dan rehabilitasi. Ia membedakan pengecualian pembelaan dirinya yang dibuat oleh hakim masa lalu atas dasar bahwa bahwa ini bukan pembunuhan yang disengaja, sehingga tidak bertentangan dengan kata-kata dalam undang-undang. Ia menemukan bahwa pengecualian pembelaan diri tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena akan menimbulkan rawa kesusilaan yang tersembunyi. Hakim mengutip kasus persemakmuran Valjean di mana kelaparan diadakan bukan untuk membenarkan pencurian sepotong roti, apalagi pembunuhan. Keberatan gabungan ini membuat Hakim Tating menolak alasan Hakim Foster sebagai tidak masuk akal secara intelektual dan mendekati rasionalisasi belaka. Meski menolak alasan Hakim Foster, Hakim Tating tidak bisa memaksakan diri untuk mengambil pandangan alternatif bahwa keyakinan para terdakwa harus ditegakkan. Ia menyatakan bahwa hampir setiap pertimbangan yang menentukan keputusan suatu kasus diimbangi dengan pertimbangan berlawanan yang mengarah ke arah yang berlawanan. Diakhiri dengan kritik terhadap jaksa karena memutuskan untuk mendahulukan penuntutan. Hakim membuat keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menarik diri dari kasus tersebut. Lalu, yang keempat, bagaimana pendapat dari Justice Skin terkait kasus tersebut? Di sini Justice Skin berpendapat eh, dengan mengecualikan gerasi eksekutif dan moralitas tindakan para terdakwa sebagai faktor yang relevan dengan pertimbangan pengadilan. Sebaliknya, pertanyaan di hadapan pengadilan adalah murni penerapan Undang-Undang Newgard dan menentukan apakah para terdakwa dengan sengaja mengambil nyawa Wetmore. Ia mengkritik hakim-hakim lain karena gagal membedakan aspek hukum dan aspek moral dalam kasus tersebut. Meskipun ia memiliki preferensi yang sama agar para terdakwa terhindar dari kematian, ia menghormati kewajiban kantornya untuk mengesampingkan kecenderungan pribadinya terhadap apa yang dimaksud dengan keadilan ketika menafsirkan dan menerapkan hukum. Justice Skin sangat menentang pendekatan bertujuan Hakim Foster yang mengajarkan kata-kata sederhana dalam undang-undang tersebut diabaikan. Ia menekankan bahwa undang-undang mungkin memiliki banyak kemungkinan tujuan, namun timbul kesulitan dalam menentukan tujuan sebenarnya dari suatu undang-undang. Justice ingat bahwa aktivisme peradilan sebelumnya di Newgard pada akhirnya menyebabkan perang saudara yang membentuk supremasi badan legislatif atas peradilan.
Ia menyimpulkan dengan mengkritik penciptaan alasan pembelaan diri oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa menunggu badan legislatif memberlakukan revisi tersebut akan menghasilkan sistem hukum yang lebih kuat. Lalu yang kelima, bagaimana pendapat dari Justice Handi terkait kasus tersebut? Berbeda dengan hakim lainnya, Hakim Handi lebih memilih menggunakan pendekatan pragmatis masuk akal. Dibandingkan teori hukum abstrak untuk menyelesaikan kasus tersebut, ia mengkritik penutup tirai legalisme rekan-rekannya ketika kasus tersebut hanya memerlukan penerapan kebijaksanaan praktis dari realitas manusia. Ia menekankan perlunya pengadilan untuk menjaga kepercayaan publik dan mengharuskan mereka mengikuti mayoritas 90% dalam mendukung penerapan hukuman biasa atau membebaskan para terdakwa sama sekali. Ia siap menggunakan doktrin pendekatan purposif Hakim Foster sebagai dasar pemikiran hukumnya. Ya, Justice Handy mencatat bahwa selain justice starting yang ambivalen, hakim-hakim lain memiliki pendapat mayoritas yang sama. Lalu, apa pembelajaran yang saya dapat dari kasus ini? Jadi, kasus penjelajah gua adalah kasus yang menarik dan kompleks yang dapat memicu pemikiran kritis tentang hukum, moral, dan keadilan. Terdapat beberapa poin pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus ini, yaitu yang pertama, interpretasi hukum. Kasus ini menunjukkan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan cermat. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek kasus terhadap konteks sosial dan moral sebelum membuat keputusan. Yang kedua, batasan hukum. Kasus ini menunjukkan batasan hukum. Hukum tidak selalu dapat memberikan solusi yang sempurna untuk setiap situasi. Terkadang, hakim harus membuat keputusan yang sulit berdasarkan pertimbangan moral dan keadilan. Yang ketiga, hak individu melawan kepentingan masyarakat. Kasus ini mengangkat pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Dalam beberapa situasi, kepentingan masyarakat mungkin harus didahulukan daripada hak individu. Yang keempat, tanggung jawab moral. Kasus ini menekankan pentingnya tanggung jawab moral. Individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Yang kelima, dilema etika. Kasus ini menghadirkan dilema etika yang kompleks, seperti apakah boleh membunuh satu orang untuk menyelamatkan banyak orang. Lalu yang terakhir, konsekuensi tindakan. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kehidupan para penjelajah gua. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.